Ini momen Hernando Ari, kiper timnas Indonesia bersama klubnya Persebaya Surabaya melakukan blunder yang ujungnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Barito. Ya, Persebaya berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Barito ciptakan gol di detik 34 lewat Lucas Morelato, assist dari Morillo. Kemudian gol penyama kedudukan Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira di menit 27 dari titik putih penalti, dan gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Rashid di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 5 menit. Assist dari Kasim Botan. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari hasil tentu ini sangat menyenangkan bagi Persebaya Surabaya karena Persebaya Surabaya mendapatkan 3 poin. Namun dari aspek permainan, Persebaya diisi oleh skuad yang mewah, skuad bintang, skuad yang sangat amat berkualitas teman-teman, masih jauh dari kata spesial. Tapi kita bahas dulu kejadian menarik yang dialami oleh Hernando Ari. Hernando Ari, kiper berlabel timnas Indonesia bersama Persebaya Surabaya, kembali melakukan blunder. Berawal dari komunikasi yang dilakukan oleh Hernando Ari dengan salah satu pemain belakang Persebaya nomor 15 Slapko. Dalam video ini terlihat gestur Hernando Ari meminta kepada Slapko untuk melepaskan bola tersebut ke sosok Hernando saja, dan Slapko, bek dari Persebaya ini pun tidak membiarkan begitu saja. Slapko juga mencoba membantu melindungi Hernando Ari dari penekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Barito Putra. Ujungnya passing yang dilakukan oleh Hernando Ari tidak prima dan bisa dimanfaatkan oleh pemain Barito untuk menciptakan gol cepat. Setelah gol didapatkan Barito di awal-awal pertandingan, dan ya, Barito Putra sangat nyaman untuk memainkan bola. Apa yang dialami oleh Hernando Ari ini bukan pertama kali. Saat bersama timnas Indonesia belum lama ini juga, dari sesi build up, Hernando Ari melakukan error dan ujungnya merugikan timnas Indonesia, dan di pertandingan ini tentu merugikan Persebaya Surabaya teman-teman. Di sepak bola modern sekarang, salah satu atribut yang penting dimiliki oleh penjaga gawang, bagaimana ketenangan yang dimiliki oleh penjaga gawang tersebut. Nah, jika tidak memiliki aspek ketenangan, maka akan sering under pressure, sering kepanikan kala contoh melakukan build up, apalagi penekanan yang dilakukan oleh lawan teman-teman. Jika memang Hernando Ari tidak pede untuk melakukan passing ke depan, kita ambillah seperti yang dilakukan oleh Hernando saat menghadapi Barito, ya buang aja, main simpel aja ke kanan. Ya, walaupun nah, ini yang paling penting teman-teman. Di sepak bola sekarang kan dituntut juga kiper harus bisa melakukan build up, membangun serangan lewat footworknya, lewat kedua kakinya. Dan tak sedikit, karena sepak bola modern sekarang menuntut kiper harus bisa melakukan build up, banyak juga kiper-kiper ujungnya melakukan blunder. Ya, karena apa? Kembali lagi, ketidaktenangan, ketidakpercayaan diri tadi terjadi. Nah, timnas Indonesia nanti tampil di round 3. Kemudian Hernando Ari menjadi salah satu sosok sentral bagi Coach Sinteyong. Tentu bagi Coach Sinteyong harus memperhatikan setelah apa yang dialami oleh Hernando Ari kala menghadapi Barito Putra. Aku bukan katakan Hernando Ari jelek teman-teman. Saat menghadapi Malut sebelum melawan Barito, Hernando Ari tampil mempesona, dan pertandingan-pertandingan lain juga tampil oke, dan ada juga ujungnya lagi tampil tidak oke. Nah, jadi Hernando Ari dalam beberapa pertandingan yang sudah dia lakoni teman-teman, ada muncul yang namanya inkonsisten. Hernando Ari belum secara koheren bisa bermain secara bagus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Nah, Hernando Ari di posisi sekarang masih bagus di pertandingan A, nggak bagus lagi di pertandingan lain. Jadi masih naik-naik turun performanya. Tentu bagi kiper berlabel timnas Indonesia sekelas Hernando Ari teman-teman, ya harapannya mampu menampilkan permainan yang impresif dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Semoga Hernando Ari kedepannya bisa memperbaiki hal tersebut. Nah, sangat amat disayangkan tentunya teman-teman jika Hernando Ari melakukan ini di pertandingan-pertandingan kedepannya, baik itu bersama Persebaya ataupun timnas Indonesia. Oke, kita masuk ke aspek permainan. Di pertandingan
ini Coach Paul Monster bersama Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Hernando Ari, 4 back, fullback kiri ada Tata, 2 CB ada Salapko sama Kadek, dan fullback kanan ada Ardi Idrus. Di sektor tengah ini sangat amat mewah Persebaya Surabaya. Ada Gilson Costa, kemudian ada Mohamed Rashid, kemudian ada Rivera. Nah, 4-3-3 bisa penyebutannya 1-4-2-3-1 bisa penyebutan teman-teman. Nah, 3 pemain tengah yang dimainkan oleh Persebaya full asing teman-teman, ini tidak menggambarkan kualitas di sektor tengah yang dimiliki oleh Persebaya. Cenderung bermain lebih individualistis ketimbang menerapkan permainan yang namanya kolektivitas. Kemudian di sektor depan ada Flavio, di sayap kiri ada Bruno Moreira, kemudian di sayap kanan ada Alvan Swipe. Nah, selanjutnya Barito Putra di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah, pada fase build up cenderung Persebaya Surabaya sulit untuk bisa bermain lewat sektor tengah. Nah, ujungnya sifat monoton yang ditampilkan, bermain dari sayap, baik itu sayap kanan ataupun sayap kiri, yang muaranya crossing lah dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Tentu itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh pemain dari Barito Putra, karena secara defensif Barito Putra akan gunakan shape 5-4-1 teman-teman. Ada 5 pemain di belakang. Nah, 5 pemain di belakang yang dibentuk oleh Coach Rahmat Darmawan tentu berupaya untuk menjaga sisi kelebaran, sisi terluar. Dan secara otentik kan Persebaya Surabaya sangat amat kuat lewat sektor sayap kiri, sektor sayap kanannya. Itu dilakukan oleh Persebaya. Coach Rahmat Darmawan mempunyai strateginya. Ketika Coach Rahmat Darmawan memainkan 5 back, otomatis bisa nih mengantisipasi permainan lebar lapangan. Nah, ketika lebar lapangan bisa diredam oleh Barito Putra, tentu butuh kreativitas dari sektor tengah. Nah, kreativitas tersebut nggak muncul, akhirnya bermain sendiri-sendiri. Contoh Rashid teman-teman, ya kan sering akhirnya melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Itu keputusan yang bagus aku pikir. Kemudian lalu Gilson Costa. Gilson Costa ini masih kaku permainannya, tidak smooth teman-teman. Rivera pun belum menunjukkan atraktifnya permainan seperti apa yang dia tampilkan di Madura United. Nah, jadi implikasinya ketika 3 pemain ini belum menyatu, belum terikat, belum saling paham teman-teman, membuat mesin dari Persebaya ini untuk bisa atraktif, untuk bisa bermain dengan spesial teman-teman, belum terlihat jelas, belum terlihat nyata. Ini PR yang sangat amat penting bagi Coach Paul Monster. Nah, ada beberapa momen juga di saat Coach Paul Monster, pelatih Persebaya Surabaya, mencoba melakukan instruksi kepada pemainnya untuk melakukan operan ke sayap. Nah, tapi pemain Persebaya Surabaya melakukan keputusan yang lain, dan terlihat dari bench Paul Monster tidak puas akan hal tersebut. Nah, dari momen itu saja kita bisa melihat bagaimana ada something nih terhadap permainan yang ditunjukkan oleh Persebaya Surabaya. Aku nggak sungkan-sungkan mengatakan ada beberapa aspek yang ditampilkan oleh Persebaya Surabaya monoton. Ada beberapa aspek gokil memang, tetapi masih nyata kekuatan individual lah yang membedakan Persebaya Surabaya. Contoh gol pertama. Gol pertama kan awalnya lewat aksi Bruno Moreira, dan endingnya pemain Barito Putra melakukan sebuah yang namanya foul ataupun handball teman-teman, dengan sengaja ya, dan itu layak mendapatkan kartu merah aku pikir di menit 24 Meneses. Bayangkan dari menit 24 selanjutnya teman-teman, Persebaya Surabaya main 11, Barito 10. Kesulitan juga Persebaya Surabaya. Nah, kemudian gol kedua yang dicetak oleh Persebaya Surabaya, di situ kembali lewat aksi keputusan tendangan cannonball dilakukan oleh Rashid. Nah, jadi ini kemampuan individual Rashid nih. Kalau misalnya secara individual dia tidak memiliki tendangan dari luar kotak penalti yang kuat, yang oke teman-teman, nggak akan bisa terjadi hal tersebut. Nah, jadi kolektivitas tadi yang tentu kita mengharapkan ke depannya bagi Persebaya Surabaya, termasuk nih nomor 17 striker Persebaya, Flavio Silva teman-teman. Banyak kesempatan, banyak peluang yang dia dapatkan teman-teman, tak bisa ia konversi secara prima, secara oke. Dan ya, Barito Putra pun kita respect atas permainan yang mereka tampilkan teman-teman, khususnya bagaimana positional play pada fase build up
yang mereka lakukan dan bisa mengalahkan, membuat ya kelinglungan sektor tengah dari Persebaya Surabaya. Bagaimana? Kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-2-3-1. Sedangkan Barito Putra gunakan pola 1-3-4-3. Nah, pada fase defensif Persebaya gunakan pola 1-4-4-2. Di depan ada Rivera atau Flavio, atau 1-4-4-2 ini juga bisa menjadi 1-4-2-3-1 teman-teman. Nah, pada fase attacking Barito Putra gunakan shape 3-2-5. Bentuknya teman-teman, Dava akan melebar, Jisung akan melebar, Murillo koridor half space, Morelato koridor half space. Firly naik, Lucas naik, Meneses akan naik. Tegar bermain sangat amat tenang sih aku pikir ya teman-teman. Walaupun ada beberapa hal yang ia lakukan akibat ketenangannya, bola bisa direcovery oleh pemain dari Persebaya Surabaya. Nah, Morelato ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting pada fase build up yang dilakukan oleh Barito. Kenapa? Karena pada esensinya Tegar dan Madinda ini akan berhadapan dengan Gilson dan Mohamed Rashid. Dengan gerakan yang dilakukan oleh Morelato akhirnya mengikat Gilson dan muncullah yang namanya 3 versus 2. Barito unggul orang melawan lini tengah dari Persebaya. Ketika Gilson terikat ke posisi Morelato, maka akan muncullah ruang bagi Excel ataupun Murillo yang coba masuk ke tengah karena posisinya di koridor half space. Murillo juga nggak statis ya di koridor half space, sekarang dia juga melebar membantu dari Jisung di posisi kelebaran sebelah kiri dari Barito Putra. Itu diaplikasikan oleh Barito Putra, sayangnya itu hanya bertahan 24 menit. Akibat Meneses yang mendapatkan kartu merah. Namun secara esensial di kala 11 lawan 11, lini tengah dari Barito Putra sangat amat fluent, sangat amat rapi untuk bisa mengecoh posisi Gilson, posisi Rashid. Harus siapa yang mereka jaga teman-teman, dan kita bisa menyaksikan ketenangan itu didapatkan oleh Tegar, Madinda untuk memprogresikan bola ke depan. Nah, kemudian Barito Putra ketika bertahan gunakan pola 5-4-1. Jisung akan turun, Dava akan turun teman-teman. Kemudian posisi dari Madinda, Tegar dibantu oleh Morelato dan Murillo. Excel sebagai pemain depan sendirian. Nah, Persebaya Surabaya ketika melakukan build up, Flavio berada di posisi depan tentunya, Alvan menjaga sisi kelebaran, Bruno menjaga sisi kelebaran. Nah, posisi Rashid akan bergerak ke depan sebagai double pivot tentunya bersama Gilson, Ardi Idrus, Kadek, Slapko, Michael Tata. Oke. Nah, lini tengah yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya teman-teman akan berhadapan dengan Tegar dan Madinda. Nah, aspek Rivera ini sangat amat penting, tapi Gilson sama Rashid untuk menciptakan konektivitas aksi-aksi di ruang sempit lewat 3 pemain yang mereka buat di tengah teman-teman nggak begitu cair, nggak begitu mulus. Jadi meskipun pemain-pemain tengah ada Rivera, Rashid, Gilson, akibat tidak muncul yang namanya link up ataupun koneksi tadi, nggak spesial dan nggak membuat 5-4-1 yang dimainkan oleh Barito Putra ini ke trigger ataupun renggang teman-teman. Berbeda Persebaya 4-4-2-nya ketika bertahan renggang dan itu banyak muncul ruang teman-teman. Nah, Barito Putra dengan blok rendah yang mereka lakukan, kadang beberapa kali medium block juga teman-teman, menyulitkan Persebaya Surabaya di saat Persebaya Surabaya pun sirkulasi aliran passingnya tidak begitu cepat teman-teman. Ketika sektor tengah sulit untuk bisa menciptakan yang namanya kreativitas, ujungnya apa? Dari sayap kanan ada Alvan ataupun sayap kiri lewat Bruno Moreira. Nah, jadi kreativitas yang ditonjolkan bagi Persebaya Surabaya nggak begitu ekspresif teman-teman, dan membuat ya mungkin berbeda teman-teman jika 11 lawan 11, tetapi dengan segala upaya kerja keras yang dilakukan oleh Persebaya, ya wajar juga mereka mendapatkan hasil ini teman-teman, karena mereka pun ada 12-13 kali create chance, possession ball pun mereka punya di saat memang Barito Putra pun mengalami kesulitan tentunya dengan 10 pemain. Oh ya, meskipun Barito Putra bermain 10 pemain, mereka tetap bisa mencoba melakukan yang namanya perlawanan dan ada kesempatan-kesempatan yang didapat oleh Barito Putra. Oke, selamat Persebaya dan solid untuk Barito. Semoga Barito kedepannya mendapatkan hasil yang prima. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.